Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Johan Samasir. Saya berasal dari kelas 11F1 dari Prodi Informatika dengan NIM 11S24011. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang studi kasus yang sudah saya kerjakan. Jadi pada studi kasus ini, kita diminta untuk membuat sebuah tipe data yang berisi koordinat yaitu X, nilai, dan Y. Jadi untuk membuat hal tersebut kita akan menggunakan tipe data point, di mana tipe data point ini terdiri dari dua komponen, yaitu X dan Y. Di sini juga ada deriving show, karena kenapa menggunakan deriving show? Jadi deriving show ini berfungsi untuk memprint tipe datanya menjadi kalimat. Struktur yang digunakan itu adalah ada absis dan ordinat. Jadi absis itu dia X dan ordinat itu Y. Terus ada konstruktornya juga. Konstruktor yang digunakan itu adalah make point. Jadi fungsi dari konstruktor make point ini untuk menggabungkan selektor absis dan selektor ordinat untuk menjadi suatu tipe data point. Kemudian terdapat juga beberapa operator yang akan digunakan. Yang pertama itu adalah is_origin. Jadi is_origin ini dia akan mengembalikan nilai benar jika titik P adalah titik pusat atau 0,0. Jadi di sini dapat dilihat is_origin P sama dengan absis jika absis P atau X sama dengan 0 dan ordinat P sama dengan 0, dia akan true dan akan bernilai false untuk lainnya. Kemudian terdapat juga operator kuadran. Jadi operator kuadran ini berfungsi untuk mengembalikan lokasi kuadran dari titik B. Nah, kuadran itu kan ada 4 kan. Terus persyaratan masing-masing kuadran itu kan dia berbeda. Seperti jadi kita bikin 84-nya. Jadi untuk kuadran pertama itu dia absis P-nya itu kurang lebih dari 0 dan ordinat P-nya lebih dari 0 atau dua-duanya positif. Terus untuk kuadran kedua dia absis P-nya kurang dari 0 dan ordinat P-nya lebih besar dari 0. Untuk kuadran ketiga absis P-nya kurang dari 0 dan ordinat P-nya kurang dari 0. Dan absis dan kuadran yang keempat dia absis P-nya lebih dari 0 dan ordinat P-nya kurang dari 0. Jika nilai P dan jika nilai ordinat P dan absis P lainnya, maka akan menghasilkan output lainnya. Selanjutnya ada juga is on SBY. Jadi is on SBY ini merupakan fungsi untuk melakukan pengecekan apakah titik P berada pada sumbu Y. Jadi dapat kita lihat pada fungsi ini dia hanya merujuk kepada absis P atau Y. Terus ada juga is equal. Nah, jadi is equal ini berfungsi untuk melakukan pengecekan apakah titik P1 sama dengan titik P2. Jika titik P1 sama dengan titik P2, maka output yang dihasilkan adalah true. Tetapi jika P1 tidak sama dengan P2, maka akan menghasilkan output false. Kemudian ada juga translasi sumbu Y, SBY. Jadi fungsi dari translasi SBY ini merupakan fungsi yang digunakan untuk mengembalikan sebuah titik hasil translasi titik P searah sumbu Y sejauh N. Jadi pada translasi sumbu Y ini nilai absis itu tidak berubah. Yang berubah itu hanya nilai ordinat, di mana nilai ordinat ini akan ditambahkan dengan nilai N. Nah, nilai N ini merupakan variabel yang kita tambahkan sendiri, bukan merupakan bagian dari tipe data tadi. Jadi pada translasi sumbu Y ini dia nilai X-nya tidak berubah, namun nilai Y-nya akan berubah. Terus ada juga operator jarak. Jadi fungsi dari operator jarak ini untuk mengembalikan sebuah nilai yang merupakan jarak antara titik P1 dan titik P2. Jadi ini kan ada fungsi let kan. Jadi ini kan ada jarak X, jarak Y. Jadi fungsi let ini untuk memasukkan jarak X sama jarak Y ini ke yang di bawah ini, in square root from integral jarak X jarak Y. Jarak X itu kan ini kan, jarak Y itu ini. Jadinya itu gunanya let ini untuk memasukkan dua ini ke sini.
Jadi disimbolkanlah ini dua, jadi kesini lah. Terus ini kan ada juga from integral kan. Nah, guna from integral ini dia kalau mau mengubah tipe data integer menjadi double atau dan sebagainya. Jadi ini kan P1 sama P2 ini dia integer kan, absis sama ordinate itu integer kan. Jadi ini kan ada square root sementara. Kalau hasil dari square root ini akar kan. Jadi hasil dari akar itu pasti desimal. Jadi itulah kenapa harus kita pakai from integral, karena dia akan diubah jadi double. Ya, jadi kira-kira seperti itulah rumusnya. Kemudian di sini juga ada let. Nah, kenapa kita menggunakan fungsi let? Jadi fungsi let ini dia dapat kita bilang sebagai penanda lah. Penanda apa? Untuk jadi penanda bahwa di P1 dan P2 ini ada nih. Karena ada ini juga kan, in. Jadi ini semua ini nanti hasil dari dua ini akan diakarkan. Kemudian jadi ada from integral juga. Jadi from integral ini dapat kita bilang pembulatan karena kan di hasilnya itu kan double kan. Jadi diperlukan from integral biar hasilnya itu dapat ya. Ya kira-kira sekian. Kemudian ini adalah fungsi mainnya, dan jika kita run dia akan seperti ini. Jadi kita bikin saja, misalnya kita masukkan angkanya itu 1, 3, 2, 4, dengan n-nya itu dia 3. Jadi dia seperti ini poin pertamanya, ini poin keduanya dengan n-nya tadi 3. Nah, inilah kira-kira output yang akan dihasilkan dari fungsi kita tadi. Ya, jadi sekianlah penjelasan saya terkait kasus ini. Sekian dan terima kasih.